Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharian ini kami berada di pantai utara Tangerang, memproklamirkan merdekanya kembali pantai utara, karena hari ini bersama Pak Holid dengan berbagai nelayan, bersama TNI Angkatan Laut, hadir kembali di pantai utara Tangerang, Banten, yang selama ini sudah dikuasai oleh oligarki bersama preman-premannya. Nah, ini sekarang kita memproklamirkan bahwa negara kembali hadir di pantai utara Banten. Hidup rakyat! Hidup nelayan! Nah, sekarang rakyat akan datang terus untuk mau menunjukkan itu. Nah, perlu kita jelaskan bahwa yang terjadi adalah kemarin Pak Prabowo mengeluarkan perintah berkali-kali untuk mengusut dan membongkar pagar laut. Tapi menterinya yang bertanggung jawab itu semua melimpir. Malah berputar-putar kayak gangsing. kayak gangsing kan menunjukkan ketakutan. Bahkan wakil ketua DPR yang wakil ketua umum Gerindra juga mencari celah bahwa pusing siapa yang mau dipanggil gitu kan. Bingung dia. Nah, paling puncak adalah Menteri Kepolisi menyatakan tidak punya bukti bahwa ini adalah kasus pidana. Artinya anak buah Prabowo yang sekitar Pak Prabowo itu angkat tangan. Kecuali Angkatan Laut datang dan menyatakan diperintah melaksanakan perintah Presiden Prabowo. Oke? Pasti publik bertanya, sekuat apa sih aguan PT Agung Sedayu ini sehingga semua tunduk patuh dan takut? Oke? Saya ingin menjelaskan nilai proyek ini, saya sudah presiden menyatakan, saya punya data menunjukkan bahwa dia menargetkan dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu untung 20.000 triliun. 20.000 triliun. Angka yang sangat fantastis. Oke. Nah, 20.000 triliun itu awalnya betul? Nah, setelah saya menghitung keuntungan yang dikejar dari, nanti Pak Holik menjelaskan pagar ini, dari jual beli pantai yang baru 30 km. Yang kira-kira panjangnya itu akan mencapai 70-80 km sampai Selat Sunda. Nah, kalau di sini saja, ini Pak, ini sekitar 1 km lebih nih. Oke, 1 km ke lebarnya. Kalau saya kalikan saja 30 km kali 1 km itu 30 juta meter persegi. 30.000 hektar. 3.000 hektar. 30.000. 3.000 hektar. 3.000 hektar itu 30 juta meter persegi. 30 juta meter persegi. Dan kita sudah tahu bahwa modus yang dilakukan adalah mensertifikatkan, memberikan surat hak kepada rakyat yang dilakukan oleh kepala desa dan aparat BPN untuk memberikan hak kepada rakyat seakan-akan laut ini adalah bekas daratan. Nanti Pak Holik, bapak-bapak nelayan menunjukkan bahwa ini kebohongan besar. Artinya mereka sudah menjual belikan laut. Dan ini kalau dihitung, laut yang dijual di PIK 2, pinggir laut itu 40-50 juta per meter persegi. Oke? Nah, biaya reklamasi kalau 3 meter itu, 3-5 meter itu 5 juta. Ya 8 meter 10 juta. Nah, jadi saya menghitung bahwa saya anggap rata-rata lah biaya reklamasi 10 juta karena ada biaya nyogok di situ. Nyogok mulai dari preman sampai tokoh politik, sampai ulama, sampai pejabat pejabat hukum, mungkin sampai orang yang terpilih jadi presiden itu disogok. Betul. Dana sogokan dari sini saja, pantai ini saja, itu perkiraan saya dia siapkan 100 sampai 150 triliun yang 30 km. Yang 30 km. Kalau sampai 100 km berarti bisa lebih dari itu. Dengan menyogok itu, dengan biaya reklamasi
dia nanti istilahnya restorasi itu, bukan reklamasi. Maka mereka masih untung 1.500 triliun. Bu, sana ibu. 1.500 triliun dari pemagaran laut ini saja. Jadi bersabarlah kita menghadapi ini hanya perlawanan rakyat semesta yang bisa melawan oligarki yang sudah membeli pejabat-pejabat seperti sekarang. Nah, itulah yang terjadi. Saya berharap Pak Khalid, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mari selamatkan Indonesia dari perampokan negara. Nah, ini baru laut. Yang kedua, modus yang kedua adalah kita harus kejar hasil pembelian lahan rakyat yang diintimidasi. Diintimidasi itu juga puluhan ribu hektar. Nah, dia pastikan bahwa transaksi Rp50.000 pasti intimidasi. Pasti. Oke? Ya, sungai yang diuruk. Ya. Yang kedua adalah hasil kriminalisasi. Karena berbeda mereka. Lahan-lahan pemilik lahan yang luasnya tinggi, luasnya besar, itu dikriminalisasi dan dimasukkan penjara supaya dilepas. Dan itu banyak juga terjadi. Yang ketiga adalah aset-aset negara yang diambil. Aset-aset negara yang diambil itu jalan, sungai, irigasi, lain lagi. Itu kita harus audit. Jalan-jalan desa, jalan provinsi, jalan negara yang sudah diambil oleh mereka, yang ditimbun oleh mereka hilang, itu ganti ruginya berapa dan ke siapa? Sungai, bantaran sungai dan lain-lain itu harus dibuka semua, jalan desa, irigasi. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah pengambilan lahan mangrove yang 1.500 hektar yang selama ini dikelola negara lewat badan usaha milik negara perhutani bersama rakyat, sekarang diserahkan ke Aguan dan kawan-kawan. Apa haknya Aguan dapat keistimewaan dari Jokowi mendapatkan lahan 1.500 hektar? Kenapa Khalid aja nggak dikasih, Pak sekarang aja? Oh, jelas orang sini. Nah, itu harus kita usut. Apa kewenangan Jokowi menyerahkan itu? Karena harusnya itu dilelang, tidak bisa. Apalagi sudah dikelola oleh badan usaha milik negara. Dan yang terakhir adalah inilah jual beli laut. Saya suatu saat akan menghitungkan semua angka yang 5 kasus tersebut. Tadi saya sudah nyatakan dengan 30 km saja dipagar dan jual beli laut, mereka punya potensi menyogok 150 triliun dan potensi untung 1.500 triliun dari laut saja. Jadi kalau sampai ke sana, kalau umpamanya 90 km berarti dia bisa dapat untung dengan cara memagar laut ini itu kira-kira 1.500 kali 3 5.000 triliun dari laut saja. Nah, inilah bisnis yang mereka lakukan supaya publik paham. Nah, kepada pejabat-pejabat yang selalu menyatakan bahwa ini membuka lapangan kerja. Ya, termasuk pejabat-pejabat Pemda Tangerang, Pemda Banten, DPRD. Dia menyatakan, loh, membuka 50.000 lapangan kerja. Padahal kalau dihitung sekarang, dengan luas sawah Serang dan Tangerang itu hampir 150.000 hektar, 70.000 hektar, dan Empang juga 70.000 hektar. Ditambah nelayan. Perhitungan saya, orang yang bekerja sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai petambak, itu yang langsung itu sekitar 250.000 orang. Dengan harkat dan martabat yang sangat tinggi sebagai pemilik tanah, sebagai pekerja. Terus mau diusir mereka, dan disiapkan dan menampung tanahnya hanya 50.000. Yang kira-kira hanya jadi satpam, pemungut sampah, pembantu, kulit kasar. Itulah yang digantikan. Jadi kepada pejabat yang ingin menurunkan martabat dan bangsa rakyat Banten dari pemilik tanah menjadi pembantu
hati-hati hukuman Allah kepada Anda. Itu sangat berat. Yang selalu dikatakan lagi, menaikkan PAD. PAD, saya katakan, kalau wilayah ini, saya biasa bicara dengan Angkal, kalau wilayah ini dikelola dengan baik, dengan menjadi wilayah pertanian bagus, wilayah tambak yang bagus, wilayah perikanan yang bagus, perkiraan saya penghasilan rakyat itu kira-kira 70 triliun setahun. Yang langsung ke rakyat. Nah, kenapa Anda mau mengusir rakyat demi PAD? Nah, rakyat ini kemana? Saya pikir itu angka-angka di pinggir Pulau Cangkir bersama rakyat Banten. Ini saya mengeluarkan angka-angka supaya publik paham kerugian ekonomi dan bagaimana rakyat Banten. Nah, Pak Holid saya ingin berharap memberikan penjelasan bagaimana skenario mereka mengkapling laut ini untuk keuntungan mereka. Silakan, Pak Holid. Terima kasih. Mungkin kami akan berbicara tentang sebagai petani nelayan. Kami adalah nelayan yang mempunyai kedaulatan penuh tentang perairan laut ini. Kami tidak ingin laut ini dikapling-kapling, dibikin pagar-pagar, gitu kan? Lalu kemudian dijual belikan, diatur giriknya, kemudian ditransaksikan menjadi AJB, AJB kemudian menjadi SHM, dan setelah bersih dicuci tanah ini, kemudian ditampunglah oleh korporasi itu. Jadi kami himbau kepada BPN terkait, jangan sekali-kali memberikan alasan bahwa SHM yang nanti akan keluar ini adalah hasil abrasi. Saya tidak ingin itu, karena tidak ada ceritanya hukum di laut, laut dikapling-kapling. Gitu. Dan kami berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah menggunakan instrumennya, walaupun hanya satu instrumen yang saya lihat di sini, hanya TNI AL yang mau turun di lapangan mencabuti pagar-pagar ini. Tapi saya lihat instrumen-instrumen Pak Prabowo ini kan banyak. Bukan hanya TNI AL. Tapi kok saya hanya melihat hanya TNI AL. Di mana alat-alat negara lainnya untuk hadir kepada masyarakat. Gitu. Terlepas daripada hadirnya instrumen-instrumen negara maupun tidak hadirnya instrumen-instrumen negara, kami rakyat Banten tetap akan melawan korporasi-korporasi tersebut. Karena kami adalah rakyat yang mempunyai kedaulatan, tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi tersebut. Kenapa? Karena pemikiran korporasi hanya akan berpikir tentang untung rugi. Dan kami yakin, jika kami sebagai rakyat kemudian dikelola oleh korporasi-korporasi rakus. Rakus itu adalah jurang tak berdasar. Walaupun dunia beserta isinya ditelankan kepada perut mereka, mereka tidak akan pernah kenyang. Betul. Otomatis saya dan anak cucu saya pasti akan menjadi santapan mereka dengan buas. Betul. Kami tidak ingin itu. Karena kami ingin dipimpin atau dikelola oleh negara. Negara Indonesia. Artinya kedaulatan negara harus dijaga. Jika ini tidak terjadi kepada kami sebagai rakyat, maka rakyat akan mengambil jalannya sendiri. Terima kasih. Takbir! Takbir!